Saya pernah berpikir bahwa hidup ini hanyalah rutinitas biasa, tanpa kejutan besar yang bisa mengubah segalanya. Sampai malam itu, ketika motor saya kehabisan bensin di tengah jalan tol yang gelap gulita, dan seorang polisi mendekat dengan tatapan yang membuat jantung saya berdegup kencang. Siapa sangka, sapaan sederhana itu membuka pintu pada rahasia terdalam saya, yang selama ini saya kubur dalam-dalam di masyarakat Indonesia yang penuh prasangka. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Saya, Ari, seorang pemuda berusia 25 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman, sedang dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke rumah orang tua di Bogor. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Jalan tol Cikampek sepi, hanya ditemani suara gemuruh hujan dan angin yang menderu. Tiba-tiba, motor saya mulai tersendat, lampu indikator bensin menyala merah. Sial, gumam saya dalam hati. Saya berhenti di pinggir jalan, basah kuyup, mencoba menelepon teman, tapi sinyal hilang. Dalam kegelapan itu, lampu sorot mobil patroli mendekat. Seorang polisi turun, mengenakan seragam basah, topi pelindungnya meneteskan air. "Ada masalah, Mas?" Suaranya tegas tapi ramah. Saya mengangkat kepala, dan mata kami bertemu. Dia tinggi, berbadan tegap, kulitnya sawo matang khas orang Jawa, dengan senyum tipis yang membuat saya gugup. Namanya, seperti yang tertulis di nama tagnya, adalah Bribka Dimas. "Bensin habis, Pak," jawab saya pelan, mencoba menyembunyikan getaran suara. Dimas mengangguk, lalu membantu mendorong motor saya ke tempat yang lebih aman. Kami berlindung di bawah jembatan tol, sambil menunggu hujan reda. Percakapan dimulai dari hal sepele, cuaca, lalu lintas Jakarta yang macet, hingga pekerjaan kami. Saya cerita tentang hari-hari saya di kantor, dia tentang tugas malamnya sebagai polisi lalu lintas. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya merasa dilihat, bukan sekadar dipandang. "Kamu sendirian malam-malam gini?" tanyanya, suaranya lebih lembut sekarang. Saya menggeleng, tapi hati saya bergejolak. Sebagai seorang gay yang belum pernah terbuka pada siapapun, saya selalu waspada. Di Indonesia, di mana masyarakat masih konservatif, mencintai sesama jenis adalah tabu. Keluarga saya, orang tua yang taat beragama, pasti akan hancur jika tahu. Tapi malam itu, di bawah hujan, saya merasa aman berbicara dengan Dimas. Dia cerita tentang desanya di Yogyakarta, bagaimana dia pindah ke Jakarta untuk karir, meninggalkan keluarga. "Hidup di kota besar ini kesepian, ya," katanya, dan saya setuju. Hujan reda, Dimas menawarkan tumpangan ke pom bensin terdekat. Saya naik ke mobil patroli, duduk di sampingnya. Perjalanan singkat itu penuh tawa kecil. Dia bilang suka musik dangdut, saya cerita tentang playlist indie saya. Saat tiba, dia membantu isi bensin, bahkan bayar separuhnya. "Jangan biasa malam-malam sendirian, bahaya," pesannya sebelum pergi. Saya pulang dengan hati berbunga, nomor teleponnya tersimpan di ponsel. Hari-hari berikutnya, kami mulai bertukar pesan. Awalnya sekadar sapaan, lalu jadi obrolan panjang. Dimas ternyata punya sisi lembut di balik seragamnya. Dia suka puisi Chairil Anwar, suka jalan-jalan ke pantai Anyer saat libur. Saya, yang biasa menghabiskan waktu sendirian di apartemen kecil di Kemang, mulai menantikan pesannya. Pertemuan pertama kami di luar tugas adalah di sebuah warung kopi di Blok M. Dia datang tanpa seragam, mengenakan kaos polo sederhana, tampak lebih muda. Kami bicara tentang mimpi. Saya cerita ingin punya studio desain sendiri, dia ingin naik pangkat untuk bisa membantu keluarganya lebih baik. Ada momen ketika tangan kami bersentuhan saat mengambil gula, dan saya merasakan listrik mengalir. "Ari, kamu beda," katanya tiba-tiba. "Beda gimana?" tanya saya, jantung berdegup. "Kamu bikin aku nyaman." Kata-kata itu seperti angin segar di tengah kemacetan Jakarta. Perlahan, perasaan itu tumbuh. Kami bertemu lebih sering, jalan-jalan di Monas, makan sate di pinggir jalan.
Dimas cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia pernah bertunangan tapi putus karena merasa tidak cocok. Saya mulai curiga tapi tak berani bertanya. Malam ketika kami duduk di tepi danau Setubabakan, dia memegang tangan saya. Aku suka kamu, Ari. Lebih dari teman. Pengakuan itu membuat dunia berputar. Saya balas, aku juga, Dimas. Ciuman pertama kami di sana, di bawah cahaya bulan, penuh ketakutan dan kebahagiaan. Tapi di Indonesia, cinta seperti ini tak mudah. Kami harus sembunyi-sembunyi. Dimas khawatir karirnya rusak jika ketahuan, saya takut keluarga menolak. Konflik mulai muncul ketika teman kantor saya, Rian, curiga. Rian yang dulu pernah saya tolak cintanya, mulai mengikuti saya. Suatu hari, dia konfrontasi, kamu gaya sama polisi itu. Saya denial, tapi hati gelisah. Dimas juga punya rahasia. Dia cerita tentang keluarganya yang mendesak menikah. Mereka sudah siapkan calon, katanya pilu. Saya merasa cemburu, tapi mencoba mengerti. Hubungan kami semakin dalam, penuh momen romantis seperti piknik di Pulau Seribu, di mana kami berjanji saling setia. Tapi bayang-bayang masyarakat selalu ada. Suatu malam, setelah bertemu, saya pulang dan menemukan pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati, polisi itu punya rahasia besar. Saya abaikan, tapi kegelisahan tumbuh. Dimas mulai jarang balas pesan, katanya sibuk tugas. Saya mulai ragu. Apakah ini awal dari pengkhianatan? Kegelisahan itu semakin menjadi. Saya coba hubungi Dimas, tapi dia bilang sedang patroli malam. Malam itu, saya tak bisa tidur, memandang langit-langit apartemen sambil memikirkan kata-kata pesan misterius itu. Pagi harinya, saya putuskan untuk bertemu Rian di kantor. Kamu tahu apa tentang Dimas? Tanya saya langsung. Rian tersenyum sinis. Aku lihat kalian berdua. Dia polisi, ya. Hati-hati, Ari. Aku dengar dia sudah punya tunangan di kampung. Hati saya hancur. Saya ingat cerita Dimas tentang keluarganya, tapi dia bilang sudah putus. Apakah dia bohong? Saya hubungi Dimas, minta bertemu. Kami janji di sebuah kai kecil di Tamrin. Saat dia datang, wajahnya lelah. Ada apa, Ri? Tanyanya. Saya tunjukkan pesan itu. Dia diam sejenak, lalu menghela napas. Itu benar. Keluarga aku mendesak nikah. Tapi aku belum setuju. Aku cinta kamu. Pengakuan itu campur aduk. Saya senang dia jujur, tapi marah karena disembunyikan. Kenapa nggak bilang dari awal, bentak saya pelan. Dimas memegang tangan saya di bawah meja. Aku takut kehilangan kamu. Di sini, di Indonesia, kita nggak bisa bebas. Aku harus pikirkan karir dan keluarga. Kami berdebat, tapi akhirnya saling memeluk di parkiran, berjanji akan hadapi bersama. Hubungan kami semakin intens. Kami mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Dimas cerita tentang impiannya membuka warung makan setelah pensiun. Saya bayangkan hidup bersama, meski sembunyi. Tapi Rian tak berhenti. Dia mulai sebarkan rumor di kantor, bilang saya beda. Bos saya panggil, tanya apakah benar. Saya denial, tapi tekanan semakin besar. Suatu hari, Dimas dapat tugas ke luar kota, ke Surabaya untuk pelatihan. Kami berpisah dengan air mata. Tunggu aku, ya, katanya. Selama dia pergi, saya fokus kerja, tapi kesepian menyerang. Saya mulai ikut komunitas online anonim untuk curhat. Di sana, saya bertemu dengan akun bernama Bayu yang cerita pengalaman serupa. Kami obrol panjang dan itu membantu. Dimas pulang setelah 2 minggu. Pertemuan kami penuh gairah, tapi ada yang berubah. Dia lebih pendiam. Ada masalah di kampung, katanya. Ternyata tunangannya datang ke Jakarta mendesak pernikahan.
Aku tolak, tapi keluarga marah besar. Saya peluk dia, bilang kita kuat. Tapi malam itu, Rian kirim Otto, Dimas bersama seorang wanita di sebuah restoran. Lihat sendiri, tulisnya. Saya konfrontasi Dimas. Dia bilang itu tunangannya, tapi hanya bertemu untuk jelaskan putus. Aku nggak bohong, Ri. Tapi benih keraguan tumbuh. Saya mulai jauhkan diri, tolak ajakan bertemu. Dimas kejar saya, datang ke apartemen. Jangan gini, aku cinta kamu. Kami bertengkar hebat, suara kami bergema di koridor. Kamu khianati aku, teriak saya. Dia pergi dengan mata merah. Beberapa hari kemudian, saya dapat kabar dari komunitas online, Bayu ingin bertemu. Saya setuju, butuh teman. Kami janji di sebuah taman di Menteng. Saat tiba, saya kaget, Bayu adalah Rian. Kenapa kamu, tanya saya marah. Rian tersenyum pilu. Aku suka kamu, Ari. Dari dulu. Aku mau lindungi kamu dari polisi itu. Ternyata dia yang kirim pesan misterius yang sebarkan rumor. Pengkhianatan dari teman dekat ini lebih sakit. Saya hubungi Dimas, ceritakan semuanya. Dia datang, kami rekonsiliasi. Makan aku kalau aku bikin kamu ragu, katanya. Malam itu kami habiskan berbicara dari hati ke hati. Dimas janji akan bicara terbuka pada keluarganya. Saya janji tak akan ragu lagi. Hubungan kami kembali hangat, penuh rencana. Tapi takdir punya rencana lain. Suatu malam saat Dimas patroli, ada kecelakaan besar di tol. Saya dapat telepon dari rekannya, Dimas terluka parah. Saya buru-buru ke rumah sakit. Melihat dia terbaring penuh selang, hati saya remuk. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Dimas buka mata pelan. Aku kuat, Ri. Untuk kamu. Hari-hari di rumah sakit penuh ketegangan. Keluarga Dimas datang, termasuk tunangannya. Mereka curiga melihat saya sering datang. Siapa kamu, tanya ibunya. Saya bilang teman dekat. Tapi tunangannya, seorang wanita cantik bernama Sinta, mulai usut. Dia temukan pesan di ponsel Dimas. Konfrontasi terjadi di koridor rumah sakit. Kamu gay. Dimas juga bentaknya. Saya diam, tapi air mata jatuh. Keluarga Dimas marah besar. Mereka larang saya datang. Ini dosa besar, kata ayahnya. Saya hancur, tapi Dimas hubungi saya diam-diam, aku akan sembuh, lalu kita pergi dari sini. Tapi kondisinya memburuk. Ineksi masuk, dokter bilang kritis. Saya berdoa setiap malam di masjid dekat apartemen. Di Indonesia, di mana agama kuat, saya bertanya pada Tuhan, mengapa cinta ini begitu sulit? Rian datang, minta maaf. Aku salah, Ari. Aku cemburu. Saya makan dia, tapi hati tetap pada Dimas. Akhirnya, Dimas sembuh pelan. Keluarganya paksa pulang ke Yogyakarta. Sebelum pergi, kami bertemu diam-diam di bandara. Tunggu aku akan kembali, katanya sambil peluk saya. Pesawat lepas landas, dan saya kembali ke Jakarta sendirian, penuh harap dan duka. Kehidupan tanpa Dimas seperti kota Jakarta tanpa hujan, kering dan membosankan. Saya kembali ke rutinitas kerja, tapi pikiran selalu melayang ke Yogyakarta. Kami tetap hubungi lewat telepon, tapi jarak membuat semuanya sulit. Dimas cerita tentang tekanan keluarga, bagaimana mereka paksa menikah dengan Sinta. Aku tahan, Ri. Demi kita. Saya mulai ikut aktivitas komunitas di Jakarta secara rahasia. Di sana saya bertemu orang-orang dengan cerita mirip, perjuangan melawan norma masyarakat. Itu memberi kekuatan. Suatu hari, saya dapat undangan ke acara pride kecil di sebuah kai underground. Di sana, saya bicara dengan seorang aktivis bernama Tony. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi kita harus berjuang, katanya. Tapi konflik baru muncul.
Rian yang sekarang jadi teman lagi, cerita bahwa Sinta datang ke Jakarta mencari saya. Dia marah besar, katanya. Saya takut tapi tak bisa lari. Sinta hubungi saya lewat media sosial, minta bertemu. Kami janji di sebuah mall di Senayan. Saat tiba, dia tampak marah tapi terkendali. Kamu hancurkan hidup Dimas, katanya. Saya jelaskan bahwa kami saling cinta. Tapi di sini itu nggak bisa. Keluarga kami konservatif. Percakapan itu penuh emosi. Sinta cerita tentang impiannya menikah dengan Dimas sejak kecil. Aku cinta dia, tapi kalau dia gay, aku harus terima. Air matanya jatuh. Saya merasa bersalah, tapi tak bisa mundur. Makan aku, kata saya. Kami berpisah dengan hati berat. Dimas dengar tentang pertemuan itu marah pada Sinta. Aku akan putuskan semuanya. Dia rencana kembali ke Jakarta. Tapi sebelum itu ada demo besar di Yogyakarta tentang hak LGBTQ. Dimas ikut diam-diam sebagai pendukung. Oto dia tersebar online. Keluarganya murka, polisi panggil dia untuk penjelasan. Saya panik terbang ke Yogyakarta. Saat tiba, Dimas sudah di rumah sakit lagi karena dipukul oleh orang tak dikenal. Mereka bilang aku pengkhianat, katanya lemah. Saya peluk dia, tak peduli tatapan orang. Keluarganya datang melihat kami. Ayahnya marah, pergi dari sini. Kamu bawa dosa. Tapi ibunya diam, matanya penuh air mata. Malam itu di kamar hotel, saya menangis sendirian. Mengapa cinta harus begini? Di Indonesia, di mana budaya dan agama bercampur, kami seperti burung dalam sangkar. Tapi Dimas sembuh dan kami putuskan untuk lari. Kita ke Bali, katanya. Kami rencana diam-diam. Rian bantu kirim uang untuk tiket. Aku bahagia kalau kamu bahagia, katanya. Kami berangkat malam-malam naik kereta ke Denpasar. Di Bali, udara segar, pantai indah. Kami sewa rumah kecil di Ubud, mulai hidup baru. Dimas resign dari polisi, saya kerja remote. Hidup di Bali lebih bebas. Kami jalan tangan bergandengan di pantai Kuta, tanpa takut. Tapi masa lalu mengejar. Keluarga Dimas cari kami, kirim pesan ancaman. Sinta hubungi, bilang ma dan doakan kami. Tapi ayah Dimas datang ke Bali, minta Dimas pulang. Konfrontasi di rumah kami. Kamu hancurkan nama keluarga, bentak ayahnya. Dimas tegar, aku cinta Ari, Pak. Ini aku yang sebenarnya. Debat panjang penuh air mata. Ibunya datang belakangan peluk Dimas. Aku mau anakku bahagia, katanya pelan. Ayahnya pergi marah, tapi itu awal perubahan. Kami mulai bangun hidup. Saya buka studio desain kecil, Dimas buka warung makan. Komunitas di Bali dukung kami. Tapi ada pengkhianatan lagi, seorang teman komunitas jealous dengan kebahagiaan kami, sebarkan alamat kami ke keluarga. Ayah Dimas kembali dengan polisi lokal. Mereka datang malam-malam, tuduh kami langgar norma. Kami ditahan sementara. Di sel, Dimas pegang tangan saya. Kita hadapi bersama. Berita menyebar, aktivis bantu demo kecil di depan kantor polisi. Akhirnya, kami dibebaskan karena tak ada bukti kriminal. Pengalaman itu buat kami lebih kuat. Kami putuskan kembali ke Jakarta, tapi terbuka. Dimas bicara dengan atasan lamanya, minta maaf dan jelaskan. Tak mudah, tapi dukungan datang dari rekan kerja. Keluarga Dimas pelan-pelan terima, meski ayahnya butuh waktu. Saya dan Dimas sekarang hidup bersama di apartemen di Jakarta. Kami ikut advokasi hak LGBTQ, cerita pengalaman kami untuk inspirasi orang lain. Cinta kami yang dimulai dari kehabisan bensin tengah malam jadi simbol harapan. Tapi tak semua sempurna. Rian pindah kota, katanya butuh mulai baru. Sinta menikah dengan orang lain, bahagia.
Kami belajar bahwa cinta butuh pengorbanan. Suatu hari, di anniversary kami, Dimas ajak ke tempat pertama kami bertemu, jalan tol itu. Dari sini semuanya mulai, katanya. Kami peluk di bawah bintang penuh syukur. Hidup baru kami di Jakarta penuh tantangan. Setelah kembali, kami hadapi tatapan aneh dari tetangga. Mereka berdua bisik-bisik mereka. Tapi kami tegar. Dimas mulai kerja sebagai konsultan keamanan, saya kembangkan bisnis desain. Kami ikut seminar tentang hak asasi, bertemu orang-orang inspiratif. Tapi konflik lama muncul lagi. Ayah Dimas hubungi, minta bertemu. Kami janji di sebuah restoran di Yogyakarta saat kami kunjungi. Saat tiba, ayahnya tampak lebih tua, lelah. Aku salah, nak, katanya tiba-tiba. Aku takut masyarakat, tapi melihat kamu bahagia, aku terima. Air mata mengalir. Itu momen rekonsiliasi yang indah. Ibunya peluk saya, bilang keselamat datang di keluarga. Dengan dukungan keluarga, kami lebih percaya diri. Kami mulai rencanakan pernikahan simbolis di Bali, meski tak sah secara hukum di Indonesia. Undangan ke teman-teman dekat, termasuk Rian yang datang dari jauh. Aku senang untuk kalian, katanya tulus. Tapi sebelum itu ada kejutan buruk. Seorang mantan rekan Dimas di polisi yang dendam karena Dimas resign, sebarkan ideo lama kami berpelukan. Ideo viral di media sosial. Komentar kebencian membanjiri, dosa besar, usir dari Indonesia. Kami dapat ancaman telepon, bahkan batu dilempar ke jendela apartemen. Kami lapor polisi, tapi proses lambat. Dimas Daun bilang mungkin kita salah. Saya pegang tangannya, tidak, kita benar. Cinta tak salah. Kami ikut konferensi pers dengan aktivis, cerita sisi kami. Media mulai liput positif, ada yang dukung. Dukungan datang dari tak terduga, Sinta kirim pesan, aku doakan kalian. Bahkan bos saya promosi saya, bilang kamu inspirasi. Perlahan badai reda. Ideo dihapus, pelaku ditangkap. Pernikahan simbolis kami di Pantai Sanur, Bali. Di bawah matahari terbenam, kami tukar cincin. Teman-teman tepuk tangan, air mata bahagia. Aku janji setia selamanya, kata Dimas. Saya balas, dalam suka dan duka. Kembali ke Jakarta, hidup lebih tenang. Kami adopsi anjing kecil, namanya Gemalam, mengenang pertemuan pertama. Kami tulis buku tentang perjalanan kami, judulnya Cinta di Tengah Malam. Buku laris, banyak yang terinspirasi. Tapi hidup tak selalu manis. Dimas dapat penyakit ringan dari stres lama. Saya rawat dia, ingat saat di rumah sakit dulu. Kamu selalu ada, katanya. Itu buat cinta kami lebih dalam. Suatu hari, kami dapat undangan ke acara internasional tentang hak di Singapura. Di sana, kami bicara di panggung cerita tentang Indonesia. Aplaus bergema. Kembali, kami lebih yakin perubahan mungkin. Rian hubungi, bilang dia punya pasangan sekarang juga sesama pria. Terima kasih inspirasi dari kalian. Kami senang. Tahun berganti, kami rayakan ulang tahun pernikahan. Di rumah, dengan keluarga Dimas yang sekarang datang. Ayahnya peluk kami, bilang aku bangga. Itu puncak kebahagiaan. Tapi ingatan malam pertama selalu ada, kehabisan bensin, sapaan polisi, kejutan cinta. Di Indonesia, di mana perjuangan masih panjang, kami jadi bukti bahwa cinta bisa menang. Hidup baru kami di Jakarta penuh tantangan baru yang tak terduga. Setelah kembali dari Bali, kami harus menghadapi tatapan aneh dari tetangga-tangga di apartemen. Mereka berdua hidup bersama. Apa enggak aneh, bisik-bisik mereka di belakang. Tapi kami tegar, saling menguatkan setiap malam dengan pelukan hangat dan cerita tentang mimpi-mimpi kami.
Dimas mulai kerja sebagai konsultan keamanan swasta, memanfaatkan pengalaman lamanya di kepolisian, sementara saya mengembangkan bisnis desain grafis menjadi lebih besar, dengan klien dari luar negeri. Kami juga aktif ikut seminar dan workshop tentang hak asasi manusia, khususnya isu. Di sana, kami bertemu dengan orang-orang yang punya cerita perjuangan mirip dengan kami, dari berbagai latar belakang. Itu membuat kami merasa tidak sendirian di tengah masyarakat Indonesia yang masih banyak prasangka. Suatu sore setelah seminar, Dimas bilang kita harus terus berjuang, Ri. Untuk generasi berikutnya. Konflik lama pun muncul kembali seperti hantu dari masa lalu. Ayah Dimas tiba-tiba hubungi melalui telepon, suaranya gemetar, minta bertemu di Yogyakarta saat kami kunjungi keluarga. Kami setuju dengan hati berdebar. Saat tiba di rumah keluarga di Yogyakarta, ayahnya tampak lebih tua, keriput di wajahnya bertambah, matanya lelah karena tahun-tahun penuh kekhawatiran. Kami duduk di teras, minum teh hangat, dan dia mulai bicara. Aku salah, nak, katanya tiba-tiba, suaranya pelan tapi tulus. Aku takut dengan apa kata orang, takut nama keluarga rusak. Tapi melihat kamu bahagia dengan Ari, aku sadar bahwa itu yang terpenting. Air mata mengalir di pipinya, dan Dimas peluk ayahnya erat. Itu momen rekonsiliasi yang indah, penuh emosi yang selama ini tertahan. Ibunya, yang selalu lebih lembut, peluk saya juga, bilang seselamat datang di keluarga kami, Ari. Makan kami yang lambat mengerti. Kami habiskan malam itu dengan cerita lama, tawa, dan air mata. Itu seperti beban berat terangkat dari bahu kami. Dengan dukungan keluarga, kami menjadi lebih percaya diri untuk hidup terbuka. Kami mulai rencanakan pernikahan simbolis di Bali, meski tahu itu tak sah secara hukum di Indonesia. Undangan kami kirim ke teman-teman dekat, termasuk Rian yang sekarang tinggal di Bandung dan datang dari jauh. Aku senang banget untuk kalian berdua, katanya tulus saat bertemu, matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum hari bahagia itu tiba, ada kejutan buruk yang mengguncang. Seorang mantan rekan Dimas di kepolisian yang dendam karena Dimas resik dan dianggap mengkhianati institusi, sebarkan ideo lama kami berpelukan di tempat umum. Ideo itu viral di media sosial dalam semalam. Komentar kebencian membanjiri akun kami, dosa besar. Neraka menunggu, usir mereka dari Indonesia. Kami dapat ancaman telepon anonim, bahkan batu dilempar ke jendela apartemen kami di malam hari, membuat kami takut keluar rumah. Kami segera lapor ke polisi, tapi prosesnya lambat dan rumit. Dimas jadi down, duduk sendirian di balkon, bilang mungkin kita salah memilih jalan ini, Ri. Mungkin lebih baik sembunyi lagi. Saya pegang tangannya erat, tidak, Mas. Kita benar. Cinta kita tak salah. Kita harus lawan ini. Untuk menguatkan, kami ikut konferensi pers dengan kelompok aktif, cerita sisi kami dengan suara tegar. Media mulai liput positif, ada koran yang tulis artikel dukungan, bilang cinta adalah hak semua orang. Dukungan datang dari tempat tak terduga, Sinta kirim pesan panjang, aku doakan kalian bahagia. Ma kalau dulu aku marah. Bahkan bos saya di agensi promosi saya jadi lead designer, bilang kamu inspirasi bagi kami semua, Ari. Jangan menyerah. Perlahan badai media reda. Ideo dihapus oleh platform, dan pelaku ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik. Akhirnya, pernikahan simbolis kami berlangsung di Pantai Sanur, Bali, di bawah matahari terbenam yang merah jingga. Kami berdiri di altar sederhana dari bambu, dikelilingi bunga Kamboja, tukar cincin emas sederhana. Teman-teman tepuk tangan, air mata bahagia mengalir. Aku janji setia selamanya, dalam suka dan duka, kata Dimas dengan suara bergetar. Saya balas, aku juga, Mas. Kamu adalah kejutan terbaik dalam hidupku. Malam itu, kami dansa di pantai, penuh tawa dan cinta. Kembali ke Jakarta, hidup menjadi lebih tenang dan bermakna.
Kami adopsi seekor anjing kecil dari shelter, namanya Gemalam, untuk mengenang pertemuan pertama kami di tengah malam hujan. Setiap pagi, kami jalan-jalan bersamanya di taman, merasa seperti keluarga kecil yang lengkap. Kami juga mulai tulis buku tentang perjalanan cinta kami, judulnya Cinta di Tengah Malam, Perjuangan Sebuah Cinta Terlarang. Buku itu laris di toko buku online, banyak yang kirim pesan terima kasih, bilang cerita kami beri harapan. Tapi hidup tak selalu manis tanpa duri. Dimas dapat penyakit ringan, mungkin dari stres akumulasi tahun lalu, seperti MAG kronis. Saya rawat dia dengan sabar, masak makanan sehat, ingat saat dia terbaring di rumah sakit dulu. Kamu selalu ada untuk aku, katanya pelan, matanya penuh syukur. Itu membuat cinta kami semakin dalam, lebih dari sekadar romansa. Suatu hari, kami dapat undangan ke acara internasional tentang hak lebih di Singapura. Di sana, kami bicara di panggung besar, cerita tentang tantangan di Indonesia dengan suara tegar. Aplaus bergema dari audiens internasional. Kembali ke rumah, kami lebih yakin bahwa perubahan mungkin, meski lambat. Rian hubungi lagi, bilang dia sekarang punya pasangan juga, sesama pria, dan mereka bahagia di Bandung. Terima kasih inspirasi dari kalian, katanya. Kami senang mendengarnya. Tahun berganti, kami rayakan ulang tahun pernikahan pertama di rumah, dengan keluarga Dimas yang sekarang sering datang berkunjung. Ayahnya peluk kami berdua, bilang aku bangga punya anak seperti kalian. Itu puncak kebahagiaan yang tak terbayangkan dulu. Tapi ingatan malam pertama selalu hidup dalam hati, kehabisan bensin di tengah malam gelap, sapaan seorang polisi yang ramah, dan kejutan cinta yang tak terduga. Di Indonesia, di mana perjuangan untuk hak cinta masih panjang, kami jadi bukti hidup bahwa dengan ketabahan dan dukungan, cinta bisa menang atas segala prasangka. Waktu berlalu seperti air sungai Citarum, membawa perubahan tak terduga. Setelah ulang tahun pernikahan, kami putuskan untuk lebih aktif dalam advokasi. Kami buka channel YouTube kecil, cerita cinta kami, berbagi pengalaman tanpa sensasi, hanya kejujuran. Ide pertama tentang pertemuan malam itu dapat ribuan view, banyak komentar dukungan dari pemuda Indonesia. Tapi ada juga akun troll serang kami, bilang propaganda barat. Kami blok, tapi itu buat Dimas ragu. Apa kita terlalu ekspos, tanyanya. Saya jawab, kita bantu orang lain yang takut seperti dulu kita. Kami lanjut, bahkan kolaborasi dengan aktis seperti Tony. Suatu hari, kami dapat tawaran dari Ngo Internasional untuk bicara di konferensi di Jakarta. Di sana, kami temui orang-orang penting, termasuk pejabat yang diam-diam dukung. Perubahan mulai dari cerita seperti kalian, kata salah satu. Itu motivasi besar. Kehidupan pribadi juga berkembang. Kami renovasi apartemen, tambah ruang kerja. Dimas belajar masak masakan Jawa, saya ajar desain. Malam-malam kami habiskan nonton film romantis, tertawa bersama. Tapi ada momen pilu, saya dapat kabar ayah saya sakit. Keluarga saya yang selama ini tak tahu tentang saya, minta pulang ke Bogor. Saya pergi sendirian, takut cerita. Di rumah, ayah lemah di tempat tidur. Ari, kamu bahagia? Tanyanya. Saya angguk, tapi hati berat. Ibu curiga, tanya tentang teman spesial. Saya akhirnya cerita tentang Dimas. Mereka kaget, ayah diam, ibu menangis. Kenapa gini, nak, katanya. Saya jelaskan dengan air mata, ini aku, Bu. Aku cinta dia. Mereka butuh waktu, tapi ayah bilang kalau kamu bahagia, aku ikhlas. Itu kelegaan besar. Saya bawa Dimas ke Bogor nanti, mereka terima pelan-pelan. Kembali ke Jakarta, ada krisis baru. Bisnis saya dapat klien besar, tapi mereka konserati, temukan channel kami. Mereka batal kontrak. Kami tak mau asosiasi dengan itu, katanya. Saya kecewa, tapi Dimas dukung, kita cari yang lain. Kami bangkit, dapat klien baru yang lebih inklusi.
Dimas juga punya tantangan. Mantan rekannya yang dulu sebarkan ideo, sekarang tuntut balik, bilang Itnah. Pengadilan jadi drama. Kami hadir sidang, tangan bergandeng. Hakim adil, kasus ditolak. Kami menang, tapi lelah. Setelah itu, kami libur ke Lombok. Di pantai Senggigi, kami renungkan hidup. Dari kehabisan bensin sampai sini, luar biasa, kata Dimas. Saya setuju peluk dia di bawah matahari. Kembali, kami rencanakan adopsi anak di masa depan, meski sulit di Indonesia. Kami mulai proses dengan bantuan Ngo. Tahun ketiga, channel kami besar, 100.000 subscriber. Kami undang tamu, cerita inspirasi. Satu episode dengan Rian, dia cerita perjalanannya. Dari cemburu jadi teman, katanya. Keluarga kami sekarang dekat. Ayah Dimas ajak kami ke Yogyakarta untuk lebaran. Di sana, kami diterima sebagai pasangan. Itu momen personel. Tapi ada twist, Sinta hubungi, bilang dia hamil, tapi bukan dari Dimas. Dia minta saran karena suaminya abusive. Kami bantu arahkan ke shelter. Itu buat kami sadar, perjuangan tak hanya untuk lebih, tapi semua. Hidup terus, penuh naik turun. Kami belajar bahwa cinta butuh keberanian di tanah air yang indah tapi kompleks ini. Akhirnya, setelah semua badai, kami temukan kedamaian sejati. Channel YouTube kami jadi platform besar, membantu ratusan orang keluar dari kegelapan. Kami terima award dari komunitas internasional, inspirator hak cinta di Asia Tenggara. Di panggung, Dimas pegang tangan saya, bilang Li ini berkat kamu, Ri. Hidup sehari-hari sekarang penuh syukur. Pagi-pagi, kami jogging di Caredai di Bundaran Hi, tangan bergandeng tanpa takut. Siang, kerja masing-masing, malam cerita hari. Anjing malam jadi bagian keluarga, setia menyambut. Kami putuskan pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, dengan taman. Di sana, kami tanam pohon mangga, simbol pertumbuhan cinta kami. Keluarga sering kunjungi, masak bersama. Suatu hari, ayah saya hubungi, bilang ingin bertemu Dimas resmi. Di Bogor, mereka bicara panjang, ayah beri restu. Lindungi anakku, katanya. Dimas janji. Rian sekarang bahagia dengan pasangannya, kami doble date kadang. Sinta pindah ke luar negeri, mulai hidup baru, tetap kontak sebagai teman. Tapi ingatan pengkhianatan dan konflik selalu ada, buat kami hargai sekarang. Di ulang tahun ke-5, kami kembali ke jalan tol itu bawa piknik. Dari sini, kejutan dimulai, kata Dimas. Kami peluk di bawah bintang sama seperti dulu. Cinta kami yang lahir dari malam gelap, sekarang terang benderang. Di Indonesia, kami harap jadi contoh bahwa perubahan mungkin dengan cinta dan keberanian. Kami tutup cerita dengan harapan bagi siapapun yang baca, jangan takut cinta sejati. Itu pesan personel kami. Akhirnya, setelah semua badai dan gelombang emosi yang mengguncang, kami temukan kedamaian sejati yang selama ini kami impikan. Channel YouTube Cerita Cinta kami berkembang menjadi platform besar, dengan jutaan view dan membantu ratusan orang yang sedang berjuang dengan identitas mereka. Kami terima award dari komunitas internasional, inspirator hak cinta di Asia Tenggara, di sebuah acara glamor di Bangkok. Di panggung itu, Dimas pegang tangan saya erat, bilang dengan suara bergetar, ini semua berkat kamu, Ri. Tanpa kamu aku tak akan sekuat ini. Hidup sehari-hari sekarang penuh syukur dan rutinitas kecil yang indah. Pagi-pagi kami jogging bersama di Caredai di Bundaran Hi, tangan bergandeng tanpa takut tatapan orang. Siang hari, kami kerja masing-masing, Dimas dengan konsultasi keamanannya yang semakin sukses, saya dengan studio desain yang punya cabang kecil di Bali. Malam hari, kami habiskan dengan cerita hari sambil minum teh di balkon, ditemani angin malam Jakarta yang sejuk. Anjing kami, malam, jadi bagian tak terpisahkan dari keluarga, setia menyambut kami pulang dengan ekor bergoyang.
Kami putuskan pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, di kawasan Bogor yang hijau dengan taman belakang. Di sana, kami tanam pohon mangga dan bunga melati, simbol pertumbuhan cinta kami yang semakin kuat. Keluarga sering kunjungi, masak masakan tradisional bersama, tawa bergema di rumah. Suatu hari, ayah saya hubungi dengan nada hangat, bilang ingin bertemu Dimas secara resmi sebagai anggota keluarga. Kami pergi ke Bogor, dan di sana mereka bicara panjang lebar tentang hidup, mimpi, dan masa depan. Ayah beri restu tulus, lindungi anakku baik-baik, ya, katanya sambil tepuk bahu Dimas. Dimas janji dengan mata berkaca, pasti, Pak. Ari adalah segalanya bagi saya. Rian sekarang bahagia dengan pasangannya di Bandung, kami sesekali double date di Kai Aurit, berbagi cerita lucu tentang masa lalu. Sinta pindah ke Australia, mulai hidup baru setelah cerai, tetap kontak sebagai teman baik, kirim foto anaknya yang lucu. Tapi ingatan tentang pengkhianatan, konflik, dan malam-malam penuh air mata selalu ada di hati, membuat kami lebih menghargai momen sekarang. Di ulang tahun hubungan kami yang ke-5, kami kembali ke tempat pertama bertemu, Jalan Tol Cikampek yang sekarang lebih ramai. Kami bawa piknik sederhana, duduk di pinggir jalan seperti dulu, meski sekarang tanpa hujan. Dari kehabisan bensin di tengah malam ini, kejutan terbesar dimulai, kata Dimas sambil tersenyum. Kami peluk erat, di bawah langit bintang, sama seperti malam itu, tapi sekarang penuh kedamaian. Cinta kami, yang lahir dari kegelapan malam dan sapaan tak terduga, sekarang terang benderang seperti matahari pagi di pantai Bali. Di Indonesia, tanah air kami yang indah tapi penuh kontradiksi, kami harap jadi contoh hidup bahwa perubahan mungkin dengan cinta, keberanian, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Kami tutup cerita ini dengan pesan personel dari hati, bagi siapapun yang membaca atau mendengar, jangan takut mengejar cinta sejati, meski jalanannya penuh liku. Karena di akhir, kebahagiaan itu layak diperjuangkan. Terima kasih atas perjalanan ini dan semoga cerita kami memberi harapan.